tugasnya adalah di BRIN, di Pusat Riset Zoologi Terapan BRIN. Pada kesempatan ini tentunya beliau akan membagikan sedikit ilmunya, yaitu terkait dengan pendekatan proteomik dalam evaluasi fertilitas pejantan. Sekarang ini eranya adalah era sudah biologi molekuler. Saya tahu adik-adik semester 4 ini mungkin belum sampai ke sana. Tetapi ini nanti akan menjadi sangat penting bahwa ilmu ini itu ke depannya itu akan kita pakai nanti ya. Mau tidak mau, suka tidak suka, ilmu ini akan kita pakai. Demikian pula adik-adik yang berada di program studi S2 maupun S3. Tentunya saya nggak tahu ini, saya juga menyapa teman-teman para dosen, para profesor, doktor maupun seluruh dosen yang hadir di dalam, apa namanya, kuliah tamu pada sore ini. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah anak-anakku, semua mahasiswa yang ikut bergabung di sini, luar biasa ada 142 yang hadir, tentunya bisa menambah khasanah ya. Saya tahu jam sekarang ini jamnya ngantuk ya. Saya juga ngantuk ini, kalau dikasih kopi, wah luar biasa ini ya. Kopi saya sudah saya serahkan pada ini, junior saya ini ya, yang jadi MC ini tadi, itu saya kasihkan itu kopi saya ya, luar biasa. Jadi kalau, adik-adik merasa bahwa ngantuk, ya sudah dengarkan saja, ini akan menambah khasanah keilmuan buat kalian semua, buat kita semuanya. Tentunya di dalam penyelenggaraan ini pasti ada kekurangan, tidak ada program yang sempurna. Oleh karena itu mohon maaf jikalau penyelenggaranya belum maksimal, tetapi kami dari Divisi Peternakan ini berterima kasih Dr. Hikmayani Iskandar itu berkenan menjadi dosen tamu kami. Mungkin ini yang pertama kali. Beliau ini adalah, eee, apa namanya, mengikuti kegiatan Airlangga Postdoctoral APD Equity DAPT yang didanai oleh LPDP, dan insya Allah di bulan Juni ini berakhir ya, tanggal 31 Juni selesai. Dimulai pada bulan Januari dan 31 Juni selesai. Dan beliau insya Allah sudah upload lagi artikelnya sebagai di top tier sebagai tugas dan tanggung jawabnya. Insya Allah nanti juga membawa nama Universitas Erlangga di dalam penulisannya ini. Ada namanya Pak Anam, ya saya masukkan ya Prof. Anam ya. Iya Mbak Mbak Ikma ya. Ya saya tambahkan ya, minta nama Pak Anam masuk ya. Iya, Prof. Seperti ini. Soalnya Pak Anam Sulfi ini soulmate saya, Prof Vidya juga soulmate. Ya saya masukkan. Sama Bu Rima juga saya masukkan. Tadinya hanya saya saja dengan dari mana itu dari perintah Peter saya WA tolong dimasukkan nama-nama ini. Paling tidak kita banyak juga diskusi tadi, tentunya nanti saya berharap kerjasama silaturahmi tidak terputus sampai di sini ya. Suatu ketika nanti mungkin kami akan bermain ke BRIN atau staf BRIN akan bermain ke sini ya, berdiskusi. Dan mungkin saya agak sedikit anu ya, agak sedikit apa namanya, menyampaikan agak keberatan kalau foto saya dipajang di sini. Saya sudah tidak jadi dekan. Jadi jangan dipajang kalau foto saya, malu-maluin aja. Kenapa kok dekannya? Karena saya pakai gordon ini, gordon itu kan tanda dekan. Janganlah ya, nanti kasihan dekan yang sekarang ya. Kok saya pakai ini? Saya sudah mantan dekan ya, atau Bumade, Bumantan namanya ya. Atau disebut juga dekan senior ya. Jadi terima kasih tentunya kepada student kami dari IUP, Greg, terima kasih ya sudah berkenan untuk menjadi MC dan juga sudah MC-nya berbahasa Indonesia. Terima kasih ya, luar biasa. Baik, saya akhiri sepatah dua kata saya. Salam sehat, sukses, bahagia untuk kita semuanya. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan, Greg. Terima kasih, Prof. Meni. Dan sebelum kita mulai, saya ingin menjemput semuanya untuk foto bersama. Dan semua peserta dimohon untuk on cam ya. Dan operator dibantu untuk screenshot. Oke? Yeah. Sudah ready? Satu,
dua, tiga. Oke, mungkin satu lagi. Ini, sekarang ayo. Oke. Artinya apa, Greg? Sarangeo itu, Greg. Oh, Prof. Meni, ini artinya I love you. Oh, you don't love me. Tidak boleh I love you sama saya ya. Tapi sebagai mother Paham, tidak Prof. apa-apa. Tidak bercanda Oke. aja kok ya. Oke, thank you ya. Nah, Semuanya thank you. oke, Prof. Oke, operator sudah ya. Oke. Dan sekarang saya ingin mengundang moderator hari ini, Dr. Zulfi Nur Amrina Rosyada, Master of Science untuk membantu kuliah tamu hari ini. Oke, baik. Terima kasih, Greg, selaku MC yang telah memandu rangkaian pembukaan dari kegiatan Erlangga Postdoktoral Kuliah Tamu sore hari ini, ya. Baik, selanjutnya saya akan mengambil alih jalannya acara sebagai moderator untuk sesi utama sore hari ini, yaitu penyampaian materi dan nanti akan ada Q&A diskusi seperti itu ya. Baik, sebelumnya sebelum kita mulai perkenankan saya untuk memperkenalkan seperti itu narasumber kita pada sore hari ini, gitu ya. Di sini ada Dr. Hikmayani Iskandar. Nah, beliau merupakan peneliti riset gitu ya dari Pusat Riset Zoologi Terapan Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN gitu ya. Kemudian di sini educational background dari Dr. Hikmayani, beliau eh, lulusan dari S1 Fakultas Peternakan Universitas Hasanuddin, kemudian juga S2 dan S3-nya dari Fakultas Peternakan Unhas. Beliau juga merupakan awardee PMDSU seperti itu. Kemudian Dr. Hikmayani juga mendapatkan banyak pengalaman international exposure gitu ya. Dia join master degree di Kagawa University, kemudian juga beliau merupakan visiting doctoral researcher Swedish University of Agricultural Sciences SLU Swedia seperti itu. Kemudian di sini beliau juga mendapatkan achievement in academic activities dari indeks Scopusnya 8 dan indeks Google Scholar-nya 9. Jadi kemudian beliau berfokus pada penelitian terkait bioteknologi reproduksi hewan. Ya, jadi based on pengalaman riset dan penelitian dari Dr. Hikmayani Iskandar ini saya rasa sangat relevan sekali dengan topik kita pada sore hari ini untuk kuliah tamu, yaitu mengenai proteomik gitu ya, dan ternyata bagaimana proteomik itu nantinya bisa digunakan juga untuk identifikasi fertilitas pejantan. Baik, untuk mengefisienkan waktu, untuk selanjutnya saya persilahkan kepada Dr. Hikmayani Iskandar untuk menyampaikan pemaparan materi kuliah tamu sore hari ini. Ya. Kepada Dr. Hikmah, kami persilahkan. Baik, terima kasih banyak Dr. Sulfi atas perkenalannya yang sangat baik. Oh, baik, untuk operator bisa dibantu share screen.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, terima kasih banyak kepada Divisi Ilmu Peternakan Universitas Airlangga, khususnya Ibu Profesor Mirni Lamid atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang saya hormati Prof. Anan, Dok Zulfi, serta Bapak Ibu Sivitas Fakultas Kedokteran Hewan Unair. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan membahas bagaimana sih pendekatan proteomik dapat digunakan untuk mengevaluasi fertilitas pejantan, serta kita juga bisa melihat peluang pengembangannya sebagai biomarker reproduksi di masa depan. Next slide. Baik, pada kesempatan ini ada 3 bagian utama yang akan kita bahas. Bagian pertama adalah pengantar proteomik, yaitu bagaimana kita memahami apa itu proteomik dan mengapa sih bidang ini menjadi penting dalam penelitian biologi modern. Kemudian bagian kedua adalah hasil riset proteomik untuk evaluasi fertilitas semen pejantan, khususnya pada sapi Bali dan kerbau murah. Jadi yang saya sampaikan nanti adalah based on dari riset-riset yang telah kami lakukan. Kemudian yang ketiga adalah pengembangan penelitian ke depan, terutama terkait biomarker protein semen fertil yang berpotensi digunakan dalam aplikasi lapangan. Next. Baik, Bapak Ibu, sebelum membahas proteomik, kita perlu memahami konsep namanya sentral dogma biologi molekular. Nah, konsep ini menjelaskan bahwa informasi genetik mengalir dari DNA menuju RNA, kemudian diterjemahkan menjadi protein. DNA ini dapat diibaratkan sebagai buku petunjuk atau yang biasa kita kenal blueprint yang menyimpan seluruh informasi genetik suatu organisme. Nah, informasi ini kemudian ditranskripsikan menjadi RNA dan akhirnya digunakan untuk membentuk suatu protein. Jadi protein inilah nanti yang menjalankan berbagai fungsi biologis dalam tubuh. Jadi meskipun DNA ini menyimpan informasi, protein ini merupakan komponen yang secara langsung menentukan aktivitas dalam fungsi sel. Jadi proteomik itu sebenarnya sudah berkembang melalui perjalanan yang cukup panjang. Jadi pada tahun 1975 mulai dikembangkan teknologi yang namanya two-dimensional gel electrophoresis yang memungkinkan pemisahan protein. Kemudian pada tahun 1980-an terjadi perkembangan teknologi mass spectrometry yang memungkinkan identifikasi protein secara lebih akurat. Nah, istilah proteom sendiri ini diperkenalkan pada tahun 1994 untuk menggambarkan keseluruhan protein yang diekspresikan oleh suatu organisme. Jadi, sejak tahun 2000-an, proteomik ini semakin berkembang dengan dukungan bioinformatika dan teknologi omik lainnya. Jadi, saat ini analisis proteomik dapat dilakukan dengan sensitivitas dan akurasi yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Selanjutnya, dalam memahami sistem biologis hewan, kita mengenal berbagai pendekatan omik. Jadi yang pertama itu ada namanya genomik, mempelajari DNA, transkriptomik, mempelajari RNA, proteomik terkait dengan protein, sedangkan metabolomik untuk mengidentifikasi metabolit yang merupakan hasil akhir berbagai proses biologis. Nah, masing-masing memberikan informasi berbeda yang secara keseluruhan informasi ini digabungkan melalui analisis bioinformatika. Jadi kita nantinya bisa memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai bagaimana suatu sistem biologis bekerja. Jadi pendekatan inilah yang saat ini banyak digunakan dalam penelitian reproduksi modern. Pertanyaannya, mengapa sih kita perlu mempelajari protein? Nah, karena urutan gen ini tidak selalu mencerminkan fungsi biologis yang sedang berlangsung. Jadi, tidak semua gen diekspresikan pada saat yang sama. Selain itu, jumlah RNA yang dihasilkan juga belum tentu sama dengan jumlah protein yang terbentuk.
Nah, protein ini bisa mengalami modifikasi setelah sintesis yang mempengaruhi fungsi akhirnya. Akibatnya, untuk memahami kondisi fisiologis yang sebenarnya, protein seringkali menjadi indikator yang lebih relevan dibandingkan DNA dan RNA. Jadi, secara umum terdapat 4 jenis proteomik. Yang pertama, proteomik ekspresi digunakan untuk membandingkan jumlah protein pada kondisi yang berbeda. Kemudian yang kedua, namanya protein struktural yang digunakan untuk mempelajari struktur protein dan hubungannya dengan protein lain. Kemudian yang ketiga, proteomik fungsional yang bertujuan untuk memahami fungsi protein dalam satu jalur biologis. Sedangkan proteomik interaksi digunakan untuk mempelajari jaringan interaksi antar protein. Jadi keempat pendekatan ini sering digunakan secara bersamaan untuk memahami fungsi biologis secara lebih mendalam. Jadi kita bisa melihat alur kerja analisis proteomik. Proses ini dimulai dari pengambilan sampel, contohnya pada plasma semen sapi sebagai sampel, kemudian proteinnya kita isolasi dan dimurnikan, selanjutnya protein dipotong menjadi peptid menggunakan enzim tripsin, kemudian peptid itu dianalisis menggunakan LC-MS untuk mengidentifikasi protein yang terkandung di dalam sampel. Kemudian hasil identifikasi itu dianalisis menggunakan bioinformatika untuk mengetahui fungsi biologi serta interaksinya dengan protein yang ditemukan. Nah, proteomik ini memiliki banyak aplikasi di berbagai bidang. Contohnya di bidang kesehatan telah digunakan untuk menemukan biomarker penyakit dan target pengobatan. Kemudian di bidang industri gunakan untuk pengembangan enzim dan produk bioteknologi. Di bidang pertanian sendiri digunakan untuk pemulihan tanaman dan di bidang peternakan digunakan untuk reproduksi ternak. Sedangkan di bidang lingkungan juga digunakan untuk mempelajari respon organisme terhadap berbagai perubahan lingkungan. Karena cakupannya yang sangat luas, proteomik ini menjadi salah satu teknologi penting dalam ilmu hayati saat ini. Nah, setelah kita memahami dasar proteomik, muncullah beberapa pertanyaan yang menjadi fokus penelitian ini. Bagaimana sih proteomik dapat digunakan untuk mengevaluasi fertilitas semen pejantan? Dan apakah terdapat protein tertentu yang dapat menjadi penanda fertilitas dari pejantan itu sendiri? Dan ketika mendapatkan protein tersebut, apakah bisa digunakan untuk memprediksi keberhasilan reproduksi? Nah, pertanyaan-pertanyaan inilah yang mendorong dilakukannya penelitian proteomik pada semen pejantan. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa selama ini fertilitas pejantan biasanya dinilai berdasarkan breeding sowness examination atau BSE. Ternyata penelitian ini belum cukup untuk melihat atau menilai pejantan-pejantan yang memiliki fertilitas yang baik. BSE ini hanya menilai berdasarkan dengan ukuran tubuh, ukuran organ reproduksi, libido, maupun dari kualitas semen. Nah, sebaliknya, di lapangan ada beberapa pejantan dengan hasil pemeriksaan standar yang baik, namun tingkat kebuntingannya didapatkan tidak sesuai dengan harapan atau fertilitasnya rendah. Nah, hal ini menunjukkan bahwa masih ada faktor lain yang mempengaruhi fertilitas dan belum terukur melalui metode konvensional. Spermatozoa itu tidak bekerja secara tersendiri. Jadi di dalam semen itu terdapat plasma semen yang mengandung berbagai protein penting. Jadi protein-protein inilah yang berperan dalam maturasi spermatozoa, motilitas, kapasitasi hingga proses terjadinya fertilisasi. Karena itu, kualitas reproduksi tidak hanya ditentukan oleh spermatozoa, tetapi juga oleh komponen protein yang terdapat dalam plasma semen. Jadi pendekatan proteomik ini memungkinkan kita untuk mengidentifikasi protein-protein spesifik yang berhubungan dengan fertilitas maupun infertilitas pejantan. Baik, bagian ini menunjukkan hasil riset kami terkait proteomik pada sapi Bali dan kerbau murah. Jadi melalui analisis LC-MS
berhasil diidentifikasi berbagai protein yang terdapat dalam plasma semen yang selanjutnya dilakukan analisis bioinformatik untuk mengetahui fungsi biologis protein-protein tersebut. Nah, hasil inilah yang menjadi dasar untuk memahami mekanisme molekuler yang berhubungan dengan fertilitas, pejantan, sapi Bali, dan kerbau murah. Baiklah, jadi slide ini menunjukkan hasil analisis gen ontologi, di mana gen ontologi ini digunakan untuk mengelompokkan protein berdasarkan dengan fungsi biologisnya, lokasi di dalam sel, dan aktivitas molekulernya. Dari hasil gen ontologi ini menunjukkan bahwa sebagian besar protein yang ditemukan berhubungan dengan proses reproduksi metabolisme energi, regulasi sel, dan aktivitas biologis lainnya yang penting bagi fungsi spermatozoa. Dengan demikian, protein-protein ini berpotensi memiliki peran dalam menentukan fertilitas pejantan. Nah, selain itu, ada pun namanya interaction of protein. Di sini kita bisa memahami bagaimana protein tersebut saling berinteraksi satu sama lain. Pada hasil ini ditampilkan bahwa interaksi protein yang ditemukan dalam plasma semen sapi Bali. Jadi ada beberapa protein penting seperti ada spermadesin, clusterin, NPPC, ApoA2, ISINA1, dan KSOX1 yang menunjukkan hubungan dengan fungsi reproduksi. Nah, ketika interaksi yang baik antar protein, ini akan mendukung fungsi spermatozoa secara optimal. Jadi salah satu jalur biologis yang ditemukan dalam penelitian ini juga adalah jalur CGMP-PKG, di mana jalur ini berperan dalam pengaturan motilitas spermatozoa. Jadi melalui mekanisme tertentu, jalur ini membantu pengaturan energi dan aktivitas gerak spermatozoa. Karena kemampuan bergerak merupakan syarat penting agar spermatozoa itu bisa mencapai sel telur. Maka jalur ini menjadi sangat penting dalam proses fertilisasi. Ini adalah penelitian terkait dengan proteomik pada kerbau murah. Jadi sebenarnya hampir sama metode yang digunakan untuk mengidentifikasi protein yang bisa mengidentifikasi biomarker fertilitas dari pejantan. Jadi tujuannya adalah menemukan protein yang berhubungan dengan fertilitas pada spesies yang berbeda. Jadi hasil penelitian ini menunjukkan bahwa protein dalam plasma semen dan spermatozoa memiliki fungsi yang berbeda sebagai protein yang berperan dalam metabolisme energi. Nah, sebagian lainnya dalam fungsi protein ini berperan dalam proses fertilisasi, perlindungan sel, serta komunikasi antar sel. Jadi perbedaan fungsi sel ini menunjukkan bahwa setiap komponen semen memiliki kontribusi tersendiri terhadap keberhasilan reproduksi. Nah, ini adalah salah satu protein yang teridentifikasi pada kerbau murah, di mana jaringan interaksi protein pada kerbau murah ini menunjukkan bahwa protein-protein tersebut membentuk suatu sistem yang saling berhubungan. Jadi, gangguan pada salah satu protein dapat mempengaruhi fungsi protein lainnya juga. Oleh karena itu, fertilitas ini merupakan hasil kerja berbagai protein secara bersama-sama, bukan hanya satu protein tunggal. Hasil identifikasi protein juga sebagai indikator biologis yang dapat digunakan untuk memprediksi suatu kondisi dalam pejantan. Nah, berikut adalah tahapan terkait identifikasi protein adalah validasi. Jadi protein yang ditemukan diuji kembali pada populasi yang lebih besar untuk memastikan hubungannya dengan fertilitas. Jadi jika valid, protein-protein yang tadi kita temukan dapat dikembangkan menjadi kit diagnostik seperti ELISA kit atau biosensor. Dan dengan teknologi tersebut, harapannya evaluasi fertilitas itu dapat dilakukan secara lebih cepat, objektif, dan akurat. Dan inilah arah pengembangan penelitian proteomik reproduksi di masa depan.
Sebagai penutup, terdapat 3 poin yang perlu kita ingat bahwa proteomik memungkinkan kita memahami fungsi biologi secara lebih mendalam dibandingkan hanya melihat gen atau RNA-nya. Kemudian yang kedua, fertilitas pejantan dipengaruhi oleh berbagai protein yang terdapat dalam plasma semen dan spermatozoa. Dan ketiga, bahwa biomarker protein itu memiliki potensi yang besar yang dapat digunakan sebagai alat prediksi fertilitas yang lebih akurat di masa depan. Jadi semoga materi ini dapat memberikan wawasan baru mengenai penerapan teknologi omik dalam bidang reproduksi ternak. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan ke moderator. Ya, baik, terima kasih banyak Dr. Hikmayani Iskandar atas pemaparan materi yang sangat komprehensif dan membuka wawasan baru gitu bagi kita semua di sini. Dari materi yang telah disampaikan tadi yang kita dapat memahami ternyata evaluasi fertilitas pejantan itu saat ini tidak hanya bergantung pada parameter konvensional saja gitu ya, seperti kualitas semen ataupun tadi breeding soundness examination, tapi sudah mulai berkembang menuju ke pendekatan molekuler. Jadi melalui identifikasi protein-protein spesifik, jadi ya protein melalui proteomik tadi yang berperan dalam fungsi spermatozoa. Jadi Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu dosen, peneliti dan juga mahasiswa yang hadir di sini, jika ingin berdiskusi lebih dalam lagi, kami persilahkan untuk raise hand ataupun jika ada pertanyaan bisa juga disampaikan melalui kolom chat seperti itu ya. Tadi saya melihat ada satu pertanyaan masuk melalui kolom chat. Terima kasih kepada Dr. Amir. Dr. Amir dari Pakistan. Kamu from Pakistan. Apabila saya boleh menyampaikan kembali begitu ya pertanyaan yang dari Dr. Amir supaya dapat dipahami oleh seluruh peserta di sini. Beliau menanyakan, as mutation occur in DNA, is it the same protein? Is it the same in a protein? Gitu ya. Jadi apakah mutasi yang terjadi pada DNA akan selalu menyebabkan perubahan pada protein yang dihasilkan, dan mungkin ini ya lebih ke bagaimana hubungan antara perubahan genetik tersebut dengan perubahan struktur ataupun fungsi di protein. Ya, ini saya rasa pertanyaannya menarik sekali seperti itu. Jadi kepada Dr. Hikmayani, kami persilahkan untuk memberikan tanggapan. Baik, thank you so much, Dr. Amir, for the question. I think mutation occur in DNA, not directly in protein. So DNA contain the genetic instruction for producing protein. When a mutation changes in the DNA sequence, it may affect the mRNA transcript and consequently alter the amino acid sequence of the protein. But not all DNA mutation result in protein change. For example, silent mutation in DNA sequence change, but the amino acid remain the same, so the protein is unchanged. Okay, is that answering the question, Dr. Amir? Ya, terima kasih ya, sudah ya. Okay, thank you, Dr. Amir, for your question. Dan juga terima kasih juga Dr. Hikmayani atas penjelasan sangat menarik gitu ya. Jadi kita bisa melihat hubungan dari genom dan proteom gitu ya, tidak selalu bersifat 1:1 gitu ya. Ada perubahan pada DNA itu juga mempengaruhi protein, tapi nggak semua tadi yang mutasi itu menghasilkan perubahan protein yang fungsional gitu ya. Baik, jadi untuk peserta kuliah tamu pada sore hari ini, apakah ada yang ingin menyampaikan pertanyaan? Ada pertanyaan masuk kembali. Terima kasih Prof. Suherni atas pertanyaan yang disampaikan. Mohon izin saya bacakan untuk pertanyaan dari Prof. Suherni. Assalamualaikum. Biomarker protein dalam plasma seminalis apakah selalu berhubungan dengan
pejantan unggul, protein apakah yang paling berperan? Ya, baik. Terima kasih banyak Prof. Suherni atas pertanyaannya. Jadi mungkin biomarker protein dalam plasma seminal itu sepengetahuan kami yang pernah kita lakukan itu tidak selalu identik dengan pejantan unggul. Nah, mungkin hal ini karena istilah pejantan unggul itu mencakup banyak aspek ya, seperti mungkin genetiknya atau pemulihannya yang tinggi, atau pertumbuhan dan performa reproduksinya yang baik, kesehatan yang baik, libido yang baik, ataupun kualitas semennya yang baik. Sementara itu, biomarker protein plasma seminal ini umumnya lebih spesifik menggambarkan bagaimana sih kemampuan reproduksi atau fertilitas pejantan itu sendiri, bukan secara keseluruhan karakteristik dari pejantan unggul. Sebagai contoh yang pernah kami lakukan, seekor pejantan itu dapat memiliki nilai genetik yang sangat baik untuk produksi daging atau susu, tetapi fertilitasnya belum tentu tinggi. Nah, sebaliknya ada pejantan dengan fertilitas sangat baik, tetapi nilai genetiknya produksinya mungkin biasa saja. Jadi biomarker protein plasma seminal ini lebih tepat digunakan sebagai indikator fertilitas reproduksi, bukan indikator tunggal untuk menentukan pejantan itu unggul atau tidak. Nah, berdasarkan dengan penelitian kami, protein yang paling berperan dan dilaporkan berhubungan dengan fertilitas berdasarkan dengan analisis bioinformatik, ada namanya protein binder of sperm protein. Jadi protein ini Prof, dengan hasil analisis bioinformatik, protein ini berperan dalam maturasi spermatozoa, kapasitasi spermatozoa. Seperti tadi jalur CGMP yang saya tampilkan, setelah kita konfirmasi, memang ada hubungannya dengan motilitas spermatozoa. Jadi BSP ini juga sering dianggap sebagai salah satu protein kunci dalam fertilitas sapi. Seperti itu, Prof. Ya, baik. Terima kasih Prof atas pertanyaannya juga dan responnya. Ada kemudian saya